Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita lanjutkan perjalanan kita memahami makna cinta karena Allah. Bagaimana cara mempraktikannya? Pertama, cintailah orang beriman karena iman mereka, bukan karena status duniawi atau keuntungan pribadi. Saat kita melihat saudara kita taat, bantulah mereka. Karena Nabi SAW bersabda, hamba Allah itu saling menolong dalam kebaikan. Kuatkan juga hubunganmu dengan para ulama, orang-orang saleh, dan ahli zikir, karena berada di dekat mereka akan mengingatkan kita pada Allah. Jangan lupa, doakan saudaramu secara diam-diam, karena doa itu akan kembali kepadamu. Terakhir, hindari permusuhan yang lahir dari ego dan urusan dunia. Ibnu Taimiyah pernah berkata, cinta karena Allah adalah pondasi kebaikan di muka bumi, dan kebencian karena Allah adalah penjagaan dari kerusakan. Lalu, apa bahayanya jika cinta kita tidak didasari karena Allah? Cinta semacam itu akan mengikat hati kita pada manusia, bukan pada Sang Pencipta. Akibatnya, saat manusia mengecewakan, muncullah kebencian. Hati menjadi tidak stabil, terombang-ambing seperti ombak tanpa arah. Sebaliknya, cinta karena Allah tidak akan pernah hilang, meskipun orang yang kita cintai pergi. Ia tidak akan mati saat fisik tak lagi ada, dan tidak lekang oleh waktu, karena ia terikat pada yang maha abadi. Di sisi lain, ada yang namanya kebencian karena Allah. Ini bukan berarti membenci orangnya, tapi membenci perbuatannya. Kita membenci maksiat, karena ia merusak hubungan kita dengan Allah. Kita membenci kesombongan karena Allah membenci sifat itu. Kita membenci kezaliman karena rahmat Allah tidak akan turun kepada kezaliman. Sebagaimana kata Ibnu Athaillah, benci dan cintamulah yang harus menjagamu dari jatuh ke dalam dosa. Jika tidak, maka keduanya hanyalah gerakan nafsumu. Para sufi telah memberikan teladan indah tentang ini. Ketika Ibrahim bin Adham ditanya, bagaimana engkau mencintai seseorang karena Allah? Beliau menjawab, aku mencintai orang yang mendekatkan aku kepada Allah, dan aku membenci sifat yang menjauhkan aku darinya, bukan orangnya. Begitu pula Rabi'ah al-Adawiyah yang berkata, aku mencintai Allah dengan dua cinta, cinta karena diri naya, dan cinta karena nikmatnya. Cinta karenanya adalah cinta yang menenangkan. Inilah cinta yang murni. Ikatan cinta karena Allah adalah satu-satunya ikatan yang tidak akan putus bahkan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada hamba-hamba Allah yang mendapat mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allah pun berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Persahabatan dunia akan hilang saat dunia sirna, tapi persahabatan karena Allah akan tetap hidup sampai ke akhirat. Wahai jiwa yang sedang mencari ketenangan, cinta karena Allah adalah cahaya yang akan menyelamatkanmu dari kegelapan dunia. Benci karena Allah adalah perisai yang menjagamu dari bisikan hawa nafsu. Jika engkau ingin hatimu selamat dan imanmu sempurna, tempatkanlah Allah sebagai pusat cintamu, alasan kecintaanmu, alasan kebencianmu, dan arah perjalanan hidupmu. Imam Al-Ghazali mengingatkan, hakikat cinta adalah keselarasan dengan kehendak Allah. Dan Rumi menutup dengan syair indahnya, cintailah dengan cinta yang membawa engkau menuju Allah, bukan cinta yang menyeret engkau jauh darinya. Semoga Allah menghiasi hati kita dengan cinta yang paling suci, cinta yang membuat kita tunduk, lembut dan dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho dan menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.